Hai, jika kalian tumbuh besar di keluarga yang religius, pasti dari kecil kita telah diajarkan bahwa untuk menjadi baik, kita harus taat terhadap agama dan dekat dengan Tuhan. Pemikiran ini otomatis menimbulkan anggapan bahwa orang religius itu sudah pasti baik, dan orang yang tidak religius bisa saja jahat dan hidupnya itu dipenuhi dosa. Makanya, jika kalian ingin memilih pasangan hidup, memilih teman, memilih pemimpin, seperti presiden, hal yang harus dilihat pertama kali adalah amalan agamanya. Jika mereka religius, maka pilihlah. Jika mereka tidak religius, maka jangan memilihnya. Tapi, apakah anggapan ini benar? Apakah sumber moral itu cuma berasal dari agama? Atau bisa saja kita itu menjadi orang baik meski tidak beragama dan tidak percaya dengan Tuhan? Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Hal yang paling sering dikatakan orang yang religius untuk mengkritik orang yang tidak religius adalah bagaimana kalian itu menentukan dan membedakan hal yang baik dan buruk jika bukan karena Tuhan atau agama sebagai patokannya. Hal ini tentunya salah karena mereka menganggap bahwa satu-satunya sumber moralitas manusia adalah agama atau Tuhan. Tidak ada sumber moralitas lainnya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tentunya sumber moralitas manusia ini bermacam-macam. Bisa saja dari ideologi non-religius atau adat istiadat yang tidak berkaitan dengan agama ataupun Tuhan. Dan besar kemungkinannya moralitas yang dimiliki manusia itu ada karena proses alamiah yang muncul karena evolusi. Orang religius selalu mengklaim bahwa standar moralitas bisa ada karena Tuhan yang menetapkannya. Jika tidak ada Tuhan, maka moralitas itu tidak bermakna dan tidak mempunyai tujuan. Atau dengan kata lain, semua orang akan bebas melakukan apapun karena tidak ada acuan baik atau buruknya sesuatu. Jadi, menurut mereka, standar moralitas yang berasal dari Tuhan itu bersifat objektif, tidak dapat dirubah dan bersifat universal. Ini adalah argumen utama orang religius ketika berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Jika dilihat sekilas, argumen ini sangatlah menarik dan masuk akal. Namun, jika diperiksa secara teliti, maka akan ada sangat banyak cacat logika di dalamnya. Yang pertama adalah, meskipun moral itu bersifat objektif, mengapa sumbernya harus berasal dari Tuhan? Manusia juga mempunyai standar ekonomi yang baik dan objektif, namun tidak berarti ada Tuhan ahli ekonomi yang menjadi sumbernya, ya kan? Dan di samping itu, bagaimana kita yakin jika Tuhan yang menetapkan standar moral itu adalah Tuhan yang baik? Bagaimana jika ternyata Tuhan itu jahat? Bagaimana kita mengetahuinya dan memastikannya? Jika Tuhan itu maha baik, namun membiarkan dan tidak mencegah kejahatan, apakah Tuhan ini benar-benar baik? Tentunya kalian yang harus menjawabnya. Jika manusia pernah melakukan suatu hal yang jahat, namun juga sering melakukan kebaikan, maka apakah manusia ini jahat? Tentu saja tidak. Untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk, pertama-tama kita harus paham hal yang menyebabkan suatu perbuatan itu dianggap baik atau buruk. Membunuh sering dianggap perbuatan yang jahat dan sangat buruk. Namun, jika kita membunuh pelaku kejahatan seperti teroris atau pembunuh berantai lewat hukuman mati, apakah petugas yang mengeksekusi mereka ini otomatis jadi jahat? Tentu saja tidak. Jika Tuhan menurunkan bencana alam seperti gempa atau tsunami yang membunuh sangat banyak orang termasuk anak-anak, apakah Tuhan tetap dianggap baik? Well, orang religius pasti akan mengatakan kalian tidak pantas menentukan apa yang baik dan buruk bagi Tuhan. Tuhan mengetahui hal yang tidak diketahui oleh manusia, dan kita tidak boleh mempertanyakannya. Jika moralitas itu bersifat objektif, mengapa cuma berlaku kepada manusia, tidak berlaku kepada Tuhan? Dalam ajaran-ajaran agama, sangat banyak tindakan Tuhan yang tidak mencerminkan moralitas yang baik, seperti diperbolehkannya perbudakan dan banjir besar yang menenggelamkan hampir semua manusia dan binatang, hanya karena manusia itu tidak percaya kepadanya. Dan yang tenggelam juga termasuk anak-anak yang belum tahu apa-apa, dan binatang yang bahkan tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Keyakinan bahwa Tuhan itu dapat marah kepada manusia karena tidak melakukan hal yang diperintahkannya dan menghukumnya dengan api neraka, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemimpin diktator kejam yang memaksakan kehendaknya kepada rakyat.
dan rakyat yang tidak patuh akan mendapat hukuman atau penyiksaan. Jika standar moral itu betul-betul objektif dan sumbernya dari Tuhan atau agama, maka mengapa banyak hal yang telah berubah sekarang? Banyak ajaran agama yang tidak lagi dipraktekkan, dan hal yang diizinkan dalam agama kini sudah ditinggalkan, seperti perbudakan. Ini menunjukkan bahwa moralitas manusia itu tidak bersifat objektif dan absolut, namun bersifat fluid dan subjektif, dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kesepakatan kelompok masyarakat atau manusia. Hal yang dulunya dilarang oleh agama kini sudah banyak diperbolehkan oleh negara-negara tertentu seperti homoseksual, aborsi, dan euthanasia. Karena masyarakat modern kebanyakan sudah sadar ada kondisi di mana aborsi itu diperbolehkan. Homoseksual itu adalah hal yang normal atau tidak berbahaya sama sekali. Dan ada kondisi medis di mana pasien dapat meminta dokter untuk mengakhiri hidupnya, atau biasa disebut euthanasia, dokter assisted suicide. Mungkin saja di masa depan standar moral ini akan berubah lagi sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan masyarakat. Merubah standar moral bukanlah hal yang buruk, dan seperti kebanyakan hal lainnya, moralitas itu juga terus berubah dan berevolusi, dan kemudian berkembang dan menjadi semakin baik. Jika kita tetap menjadikan agama sebagai satu-satunya sumber moral utama, tentunya kita akan terus tertinggal karena kebanyakan negara lain itu sudah sangat maju dan mereka terus mengembangkan dan meningkatkan standar moralitas mereka agar kualitas hidup masyarakatnya dapat meningkat. Salah satu sumber moralitas masyarakat modern yang bersifat subjektif dan progresif adalah kontraktarianisme yang dipopulerkan oleh Thomas Hobbes. Kontraktarianisme ini menganggap moralitas itu sebaiknya didasari oleh kontrak sosial yang disepakati bersama. Sesuatu itu salah karena semua masyarakat setuju bahwa itu adalah hal yang salah. Contohnya, euthanasia itu dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat, maka euthanasia itu diperbolehkan. Ada juga sumber moralitas yang bersifat objektif tapi tidak berasal dari agama atau Tuhan, yaitu utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant. Moralitas yang berdasarkan utilitarianisme ini menganggap sesuatu itu dianggap baik jika menimbulkan banyak manfaat dan rasa nyaman bagi semua orang. Sedangkan segala hal yang dianggap buruk adalah hal yang menimbulkan kesusahan atau penderitaan bagi semua orang. Simpelnya, memaksimalkan rasa nyaman dan menghindari penderitaan atau mengurangi penderitaan. Jadi sebenarnya moralitas itu bersifat objektif atau subjektif. Di sini terdapat banyak perdebatan di kalangan filosofis dan ilmuwan. Kalau menurut saya secara pribadi, moralitas itu bisa saja objektif dan bisa juga subjektif. Terdapat hal yang salah secara objektif, seperti menyiksa anak kecil untuk bersenang-senang. Semua orang pasti sepakat jika hal ini salah dan sangat jahat. Namun ada juga hal yang salah secara subjektif, seperti bunuh diri. Ada yang menganggap bunuh diri ini salah, tapi dalam kondisi tertentu, bunuh diri ini bisa dianggap hal yang baik dan dapat dibenarkan. Misalnya ada pasien yang sakit keras dan sakitnya ini sudah sangat kecil kemungkinannya bisa sembuh. Kemudian jika terus dibiarkan, maka pasien ini akan menderita. Keluarga mereka juga akan terbebani biaya rumah sakit yang sangat tinggi. Jika pasien ini setuju untuk melakukan euthanasia dan keluarganya juga setuju, maka bunuh diri dengan dibantu oleh dokter dapat dibenarkan untuk mencegah penderitaan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, orang bisa berbuat baik meski tidak beragama. Dan orang bisa berbuat jahat meskipun dia religius. Kita baik atau jahat itu tidak ditentukan oleh keyakinan dan agama apa yang kita anut. Kita baik karena pada dasarnya manusia memang cenderung berbuat baik. Justru orang yang dapat berbuat baik meski tidak dijanjikan imbalan berupa surga, dia itu lebih tulus daripada mereka yang cuma berbuat baik karena mengharapkan imbalan seperti surga. Jadi sebaiknya kita tidak menilai baik buruknya seseorang dari seberapa taat mereka terhadap ajaran agamanya. Orang baik itu tergantung dari sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi di masyarakat. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan dan saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.